Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nurjana dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu biomedik dasar tentang sistem peredaran darah dan konduksi jantung. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung berada di dalam torak, antara paru-paru, dalam ruang mediastrinum. Ini merupakan visualisasi dari jantung. Jantung ini seukuran dengan kepalan telapak tangan. Nah, ini merupakan visualisasi jantung ketika dibelah. Maka akan terlihat terdapat ada 4 ruangan yang dipisahkan oleh septum atau sekat. Untuk ruangan pertama ini merupakan antrium sinistra dan ini merupakan ventricle sinistra. Dan untuk ruangan 3 ini merupakan ventricle dextra dan ini merupakan antrium dextra. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Yang pertama ini adalah katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis merupakan pemisah antara antrium dextra dengan ventricle dextra. Dan ini merupakan katup pulmonalis, pemisah antara arteri pulmonalis dengan ventricle dextra. Ini merupakan katup aorta, pemisah antara pembuluh darah aorta dengan ventricle sinistra. Ini merupakan katup bicuspidalis, pemisah antara antrium sinistra dengan ventricle sinistra. Cara kerja jantung. Ini merupakan kondisi jantung dalam keadaan relaksasi atau diastole, seperti mengembang dan darah masih di dalam antrium, katup dalam keadaan menutup. Dan apabila katup membuka, maka darah akan masuk ke dalam ventricle. Dan akan terjadi kontraksi atau sistole. Ketika terjadi sistole, maka jantung akan seperti menguncup. Dan darah akan terdorong melalui katup pulmonalis dan katup aorta. Dan untuk katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis akan tertutup, mencegah masuknya darah pada antrium dextra dan antrium sinistra. Dan ini akan terus bekerja selama jantung itu masih berdetak. Proses peredaran darah. Pembuluh darah yang terlibat adalah pembuluh darah arteri dan pena. Pembuluh darah arteri bertugas membawa darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh darah pena membawa kembali darah ke dalam jantung. Peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil, dimulai dari antrium dextra, melewati katup bicuspidalis menuju ventricle dextra, dan didorong ketika kontraksi, masuk melewati katup pulmonalis, melalui arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru dan darah tersebut mengikat oksigen di dalam paru-paru. Dialirkan melalui pena pulmonalis dan masuk kembali ke dalam jantung, yakni ke dalam antrium sinistra. Nah, setelah ini akan terjadi proses peredaran darah besar. Dimulai dari antrium sinistra, melewati katup bicuspidalis menuju ventricle kiri atau ventricle sinistra, akan didorong ketika terjadi kontraksi melalui katup aorta dan dialirkan ke dalam aorta. Nah, aorta ini merupakan sebuah pembuluh nadi terbesar dan akan dialirkan melalui arteri. Dan ini merupakan pembuluh darah kapiler. Dan darah akan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Darah yang diedarkan ini merupakan darah yang kaya akan O2 dan sari makanan. Setelah diedarkan, darah akan dikembalikan menuju pena. Dan darah di dalam pena ini mengandung CO2. Darah akan dialirkan kembali menuju ke dalam jantung, yakni ke dalam antrium dextra.
Dan ini akan terus terjadi berulang kali selama jantung itu masih berdetak. Sistem konduksi jantung. Pada dinding jantung terdapat jaringan saraf khusus bertanggung jawab menimbulkan dan transportasi impuls listrik, yang akhirnya menimbulkan kontraksi jantung. Terdapat 4 sistem konduksi jantung. Yang pertama adalah otomatisasi, yakni kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Ritmisasi. Ritmisasi merupakan pembangkitan impuls secara teratur. Dan konduktivitas merupakan kemampuan penyaluran impuls. Daya rangsang merupakan kemampuan menanggapi impuls. Ini merupakan sinoatrial node atau biasa disebut SA node. SA node ini berada di dalam posterior antrium kanan. SA node ini menghasilkan pacemaking yang dialirkan ke dalam antrium sinistra melalui Batchman bundle. Juga mengalir pada intermodal tract anterior, middle maupun posterior di dalam antrium dexta. SA node ini mengalirkan pacemaker ke dalam atrioventricular node atau disebut AV node dan mengalir terus ke dalam berkasis. Nah, berkasis dan serabut Purkinje ini berperan penting dalam memompa ventricle. Apabila terpompa ventricle kanan atau ventricle dexta akan memompa darah di dalamnya menuju ke paru-paru. Dan untuk ventricle sinistra akan memompa darah menuju seluruh tubuh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.